Yeah, I think it's an exciting group, but I'll say what I said in it. Every team is going to be tough. The group's not tough. This is a level playing field simply because when El nuevo modelo de formación de entrenadores en México. Esto marcará un antes y un después en la formación de entrenadores. El nuevo programa permitirá tener mejores... Dunia tak percaya Indonesia siap jadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Trofi Piala Dunia tiba di Indonesia. ASEAN gempar usai tak percaya, sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Jika Piala Dunia ingin tetap menjadi milik dunia, maka tuan rumahnya harus berdiri di titik paling netral. Dan dalam peta global hari ini, Indonesia berada lebih dekat ke titik itu dibanding Amerika Serikat. Seruan boikot Piala Dunia menggema jika tak digelar di Indonesia. Gelombang penolakan terhadap Piala Dunia 2026 kian membesar. Di tengah situasi geopolitik global yang memanas, suara-suara boikot mulai menggema dari berbagai negara jika turnamen akbar FIFA itu tidak dipindahkan ke Indonesia. Sejumlah aktivis olahraga, pengamat internasional hingga komunitas supporter lintas negara menilai penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat berisiko tinggi. Konflik global, instabilitas keamanan, serta kontroversi kebijakan luar negeri Washington dianggap bertentangan dengan semangat perdamaian dan inklusivitas yang dijunjung FIFA. Indonesia justru disebut sebagai alternatif paling rasional dan aman, stabilitas politik, posisi strategis di kawasan Asia Pasifik, serta rekam jejak sukses menggelar event internasional menjadi alasan utama mengapa desakan Indonesia atau boykot mulai digaungkan. Tagar-tagar World Cup in Indonesia dan tagar boikot World Cup dilaporkan mulai beredar di berbagai platform media sosial disertai seruan agar FIFA tidak memaksakan turnamen di tengah potensi konflik global. Jika FIFA berani menyingkirkan satu negara dari sepak bola dunia atas dasar resiko dan nilai, maka mengapa negara lain tetap diberi kepercayaan penuh tanpa evaluasi terbuka meskipun resiko global terus meningkat? Dalam sudut pandang Rusia, ini bukan lagi soal siapa benar atau salah secara politik, ini soal hukum olahraga. Statuta FIFA berbicara tentang kesetaraan anggota dan tanggung jawab menjaga keamanan. Jika resiko menjadi dasar sanksi, maka resiko harus dinilai secara konsisten siapapun negaranya. Ketika satu negara dihukum total dan negara lain tidak disentuh sama sekali, maka netralitas FIFA mulai dipertanyakan. Di Eropa, tekanan muncul dengan cara berbeda. UEFA secara resmi memang mengikuti keputusan FIFA termasuk sanksi terhadap Rusia, namun di balik itu muncul kegelisahan yang nyata. Klub-klub Eropa menanggung beban kalender yang semakin berat, pemain-pemain utama dunia menjadi aset bernilai ratusan juta euro. Dalam situasi geopolitik yang memanas, kekhawatiran soal keselamatan, perjalanan lintas benua, dan stabilitas turnamen tidak lagi dianggap paranoia. Beberapa pengamat dan lingkaran internal sepak bola Eropa mulai mempertanyakan satu hal sederhana. Apakah Piala Dunia di Amerika Serikat masih menjadi pilihan paling aman bagi pemain Eropa? Ini bukan sikap politik terbuka, tetapi logika profesional. UEFA hidup dari stabilitas kompetisi dan ketika resiko global meningkat, tekanan kepada FIFA secara tidak langsung ikut menguat. Disinilah dilema FIFA semakin jelas. Di satu sisi ada presiden keras terhadap Rusia. Di sisi lain, ada ketidaknyamanan yang tumbuh di Eropa, ditambah lagi tekanan opini publik global yang mulai berbicara soal boikot, keselamatan, dan moralitas. FIFA berada di antara kepentingan ekonomi raksasa dan tuntutan nilai yang mereka sendiri tulis dalam statuta. Indonesia kemudian masuk dalam wacana ini bukan sebagai penantang, melainkan sebagai solusi rasional. Secara geopolitik, Indonesia berdiri di posisi netral, tidak terlibat konflik militer global, tidak menjadi simbol kekuatan blok tertentu. Politik luar negerinya dibangun untuk menjembatani, bukan memecah, dalam dunia yang penuh polarisasi.
posisi seperti ini justru langka. Asia Tenggara relatif stabil, tidak menjadi epicentrum konflik global. Bagi FIFA ini berarti resiko keamanan yang lebih terkendali. Bagi UEFA ini berarti perjalanan yang terukur dan situasi yang lebih dapat diprediksi. Dan bagi dunia sepak bola ini berarti Piala Dunia kembali fokus pada permainan, bukan ketegangan geopolitik. Indonesia juga membawa pesan simbolik yang kuat. Memindahkan Piala Dunia ke Indonesia akan menunjukkan bahwa FIFA tidak hanya mendengar kekuatan lama, tetapi juga suara dunia yang menginginkan netralitas dan keamanan. Ini akan menjadi jawaban terhadap kritik Rusia tentang standar 2. Ini juga menjadi sinyal kepada Eropa bahwa keselamatan pemain benar-benar diperhitungkan. Tentu keputusan seperti ini mahal dan rumit. Kontrak, sponsor, dan kepentingan bisnis tidak kecil. Tetapi FIFA tahu satu hal, Piala Dunia yang dibayangi ketakutan, wacana boikot, dan ketidakpercayaan global jauh lebih mahal secara reputasi. Sejarah menunjukkan bahwa FIFA selalu bergerak bukan ketika situasi nyaman, tetapi ketika tekanan moral dan legitimasi mencapai titik kritis. Hari ini Rusia memang tidak bermain di Piala Dunia. UEFA memang belum bersuara open, tetapi narasi sudah terbentuk, standar 2 sedang dipertanyakan, resiko sedang dihitung ulang, dan Indonesia muncul sebagai opsi yang masuk akal bukan karena ambisi, tetapi karena stabilitas.